Iya, ini dari itu gampang kan ya. Live bah. Ini apa nih? Ini udah. Nggak usah mbak, kan ntar mau ke sono. Nah ini live nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dumadung Kanjeng Ratu Kidul Ridho Ilah. Oke guys, sekarang Nyai ada di Gunung Serandil, tepatnya di Eyang Langlang Buana. Oke. Nah, untuk siapa yang mau mengalap berkah di sini, tempatnya di sini dan harus menaiki tangga 99 anak tangga ya. Nyai akan memperlihatkan di mana tempat yang paling dikeramatkan dan disakralkan oleh Kanjeng Ratu Kidul ya. Nyai akan balik kameranya. Sebelumnya kita bacakan Al-Fatihah untuk para leluhur ya, khususnya untuk Ibu Ratu. Oke. Ini Nyai akan balik kamera dan Nyai akan perkenalkan di mana tempat ini untuk pertemuan para leluhur ya. Para leluhur kalau berkumpul sidangnya beliau di sini ya. Oke, sebentar saya balik dulu kameranya ya guys. Aduh, bentar. Oke, di sini kameranya ya. Dan inilah tempat Eyang Langlang Buana ya. Ini banyak yang pada tirakat dan di sini tadi malam Nyai ada tirakat sampai 2 malam karena untuk hajat seseorang. Assalamualaikum Eyang, mohon izin Eyang. Nah di sini itu sajennya ya guys. Kalian seumpama ingin mengalap berkah dan mendapatkan sesuatu petunjuk ya, bagi yang percaya ya monggo ya. Ini ilmu kejawen. Oke guys. Dan Nyai akan setelah sampean datang dulu ke bawah, itu harus tawaf selama 7 kali ya. 7 kali putaran Gunung Serandil sini di bawah, ada di bawah ya guys. Nah setelah itu di bawah banyak patilasan yang dikeramatkan seperti Eyang Prabu Brawijaya V, Eyang Semar, Eyang lain nanti Nyai akan turun ya untuk memberitahu. Sementara Nyai akan di sini dulu di atas ya, tempat Eyang Langlang Buana. Nah di sini assalamualaikum Eyang, mohon izin Eyang. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Nah sebentar ya, Nyai berdoa dulu di sini ya guys. Setelah sampean dari situ ya, sampean naik ke sini ya. Di sini tempat para leluhur pertemuan ya, seperti Eyang Langlang Buana, Ibu Ratu, eyang-eyang semua ya di sini. Yuk kita sama-sama membacakan Al-Fatihah untuk beliau. Siapa tahu mendapatkan keberkahan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum manunggaling kawula lan karahmatul ghaibah Kanjeng Ratu Kidul Ridho Ilah wa ala Eyang Langlang Buana wa ala Eyang Mangko Koro. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Manunggaling kawula lan karahmatul ghaibah Eyang Langlang Buana Ridho Ilah Gusti Kanjeng Ratu Ridho Ilah. Semoga apa yang Nyai hajatkan, apa yang sampean hajatkan di dalam hati, insya Allah sambung doanya di sini ya Eyang. Nah di sini ya guys ya, konon katanya kalau yang percaya ilmu kejawen ya, di sini pusatnya para leluhur untuk bermusyawarah ya.
para goib-goib kumpulnya di sini ya. Terus permisi, assalamualaikum. Nah, di sini ada orang, Nyai akan perkenalkan ya. Di sini ada suatu patilasan juga. Mana, Mat? Di mana? Oh, di sana. Oke, sebentar ya, guys. Nah, di situ. Situ yang ada bendera, ya. Di situ sesepuh yang dikeramatkan seperti Kanjeng Ratu Kidul. Dan di sini juga pintu gerbang istana Ibu Ratu ya, Kanjeng Ibu di sini. Dan penjaganya insya Allah, maaf ya Yang, ya, insya Allah 7 meter tingginya. Oke, sekarang Nyai akan turun ke bawah ya. Oke, permisi Eyang, nyuwun izine. Bentar ya guys. Jadi sampean nggak usah minta sama orang, ke orang pinter, atau sampean datang ke sini ya, monggo ya. Nah, Nyai akan tunjukkan, Nyai akan turun ke bawah ya. Sebentar ya. Nah, ini anak tangganya. Ini Asmaul Husna ya. 99 anak tangga. Jadi siap-siap dengkul teklok. Bentar. Siap-siap dengkul teklok ya. Aduh ya Allah, ya Allah. Angele yo golek keberkahane saking leluhur ya guys. Aduh ya Allah. Ya, tuh Nyai turun tangga, oke? Nah, jadi kalian gak perlu, misalkan sampean lagi warungnya sepi, apa pengen naik jabatan, apa pengen astagfirullahaladzim, pengen penglarisan, pengen pengasihan, gak usah maring uang, ra usah merdukun ya, cukup sampean pegangan cukup sampean tawasulan hati yang ikhlas ya, tapi aja lali salate ya, salat wajib jangan ditinggal ya. Terus berserah diri karo sing gawe urip ya. Matur nuwun ya Allah, cah ayu cah bagus, matur nuwun. Nyai tak ki mudun alon-alon ya. Ini anak tanggane, tak balik kamerane ya. Nah 99 anak tangga ya. Aduh ya Allah. Nah, Nyai akan perkenalkan satu-satu tempat di Gunung Srandil ya. Bentar. Mau tanya apa? Bergabung ya, monggo selamat bergabung. Nyai emang jarang-jarang live ya. Berhubung ini lagi di Gunung Srandil ada ada hajat yang harus Nyai selesaikan ya. Nanti Nyai akan tirakat di Plewangan ya. Plewangan itu pintu gerbang Kanjeng Ibu Ratu ya. Tapi maaf Nyai nggak bisa live karena tidak boleh dan tidak diizinkan ya. Kalau di sini masih bisa. Kalau sampean mau tirakat tawasul ke Plewangan, mau minta duit sama Ibu Ratu, aduh, bisa sayang. Matur nuwun ya Allah, berkah barokah ya, sing gawe urip, matur nuwun ya Allah, Gusti Pangeran. Astagfirullahaladzim, tak balike kamerane. Tuh, lo tanggane satu kali lagi ya, satu kali lagi turun Nyai, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
ngene carane ya. Dadi wong ngalap berkah iki enggak segampang ya. Kudu bersusah-susah sih naikin anak tangga. 99 anak tangga. Guys, ya. Dek, bentar lagi sampai nih bawah. Ya mau minta duit sama Ibu Ratu. Bisa. Bisa, enggak ada tumbal. Ya, yang penting akhlaknya yang baik. Ibu sukanya kasih hadiah ya. Kalau yang mau butuh duit minta sama Ibu Ratu ya. Minta. Nah, ini yang dimaksud Nyai ya. Bentar. Nyai balik dulu kameranya ya. Nah, dari pintu gerbang sana muter 7 kali dari arah kiri ya. Kiri dari sana. Nih muter nih. Nih Nyai posisi di kiri. Nah, oke, kita muter ya sekarang. Nah, ini harus, nah ini tempat eyang ya guys. Jadi ora perlu merdukun wis ngasah perut ya, ngasah mental, sing penting wani, ora usah wedi ya. Ya, sing gawe urip pasti ngayomi, apa namanya bahasa Indonesia ya, Gusti Allah pasti ngelindungi kalau kita niat yang bener. Oke guys. Nah, iya matur suwun. Matur suwun. Nah, ini banyak di sini. Mana yang cocok untuk sampean ya? Kayak ini. Ini sumur ya. Ini bisa untuk obat ya, bisa dibawa pulang. Nanti beri jerigennya di sana ya. Nih, sumur banyu ya. Buat apa? Buka aura bisa ya. Ambil di sini. Gitu ya, guys. Oke. Bentar. Apalagi yang mau ditanya monggo. Nah, ini ya petilasan nih puger ya oleh Ki Carup juru kunci ya. Nih, ini yang suka Ki Carup datang sini. Kita muter lagi ya. Harus sampai 7 yang baru ya. Yang baru datang yang belum pernah. Sini ada ya. Nggak ada di sini pesugihan-pesugihan instan, nggak ada. Bohong ya. Kecuali di Gua Naga ada, Gua Naga Raja ya. Mau yang ke kiri ya mau yang ke kanan bisa ya. Tergantung niate ya. Di sini ada tuh, di sini Nyai Dewi Sri Murni ya. Tuh banyak. Oke, kita muter dari sana aja lagi ya guys. Kita ke Eyang Semar. Nah, sekarang Nyai muter dulu lagi ya. Oke. Aduh, aku dikerjain Nyai ekon muter-muter. Aduh, emang Nyai nggak pernah live ya. Gitu caranya, sampean tawaf dulu ya. Tawaf 7 kali seperti kita mau naik haji ya. Gitu. Kita balik lagi ya guys. Biar sampean ngerti. Kalau di gua Nyai live nggak bisa, paling Nyai pas di perjalanannya. Oke guys. Nah, di sini kalau hari biasa sepi, tapi malam sakralnya pas malam Jumat Kliwon. Udahlah, naik aja lagi ya. Nah, ini Nyai contohin lagi nih. Tuh ya, naik anak tangga lagi. Aduh, Rek. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita menuju ke Eyang Langlang lagi ya. Karena Nyai udah mau persiapan, mau apa? Bade ritual ke apa namanya? Ke Plewangan ya. Plewangan nanti 5:30. Jadi Nyai harus siapkan sajen ya, sama apa namanya? Dupa. Jadi Nyai harus naik dulu ya. Gitu. Waduh. Nah, rekosone ya. Rekoso. Nah, panggil Mbak Saringnya. Mbak Saring panggil. Mau berak. Aduh, dia mau buang air lagi. Nah, istirahat sih ya. Istirahat. Nyai wis tuwek. Wis dengik lho. Tuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aduh,
Alah, jatuh. Sek. Aduh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aduh, masih tinggi sayang. Ayo kita salawat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istirahat sih ya, capek. Sek. La ilaha illallah. Tak balik dulu kameranya. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istirahat dulu, tarik napas dulu ya. Ini tempat Eyang Langlang Buana di Gunung Serandil. Yang tadi udah bilang, Gunung Serandil Cilacap, Eyang Langlang Buana. Tempat mengalap berkah dan memohon petunjuk atas semua permasalahan yang sampean itu ya, yang sampean inginkan, hajat apapun ya. Sing penting ikhlas. Kuncinya ilmu makrifat kudu dipakai ya. La ilaha illallah. Kita harus naikin anak tangga dulu. 99 anak tangga Asmaul Husna ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke. Alhamdulillah kalau kita bersolawat, apapun beratnya rintangan ya, salah kan jadinya. Apa nih? Bentar guys, alah pencet ya. Aduh. Ya, apapun rintangannya, insya Allah ya, anak tangga yang segini tingginya tuh ya, 99 anak tangga, Nyai bisa Nyai bisa lewati. Kita baca sholawat, jangan dianggap beban, karena untuk mengalap berkah itu ya nggak semudah ngebalik telapak tangan. Kita kan memohon ridho dan ikhlasnya para leluhur ya guys, gitu. Gak usah pergi ke dukun-dukun ya, ke orang pinter, ujung-ujungnya duitnya habis, nggak ada hasil, suruh beli ini, suruh beli itu ya. Walaupun Nyai bisa, walaupun Nyai nerima, tapi ya Nyai menyarankan alangkah baiknya prihatin ya, biar biar nggak ketipu gitu ya. Ya kalau sampean punya masalah, warung sepi, aura ketutup ya, jodoh jauh, gak usah perdukun, gak baik ya. Kalau Nyai mah mau aja, namanya dikasih duit ya, tapi Nyai cuma kasih kuncinya. Lebih baik sampean ya betulin sholatnya, puasa wajib ya Pak, sunnah kalau bisa, wirid ya, memohon bermunajat sama yang widi, sama Gusti Allah. Tapi kita harus tetap berikhtiar, karena manusia itu
dikasih akal, pikiran, dan berikhtiar. Gitu ya guys. Kita punya akal udah dipakai kerja, kita punya pikiran udah dipakai ya buat makan, nyari duit buat ini, tapi masih cukup, tapi masih kurang. Berikhtiarlah ya untuk menyelesaikan masalah sampean. Datanglah ke suatu tempat tapi yang memenuhi syariat Islam gitu ya. Jadi yang masuk nanti yang baik-baik. Sampean bermunajat ya, memohon sama Gusti Allah gitu ya. Melalui perantara siapa? Misalkan sampean datang ke sini kayak yang Langlang, tetap kita bermunajat maring Gusti Allah ya. Istajib doana ya Allah ya Rabbal alamin wali syafaati. Nah, wali syafaati itu wasilah perantara. Wali syafaati Muhammadar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, atas wasilahnya Eyang Langlang Buana gitu ya. Kalau sampean berani niat tirakat ya, niat lelakon kalau bahasa Kejawen ya, kalau bahasa Indonesia itu tirakat ya. Kalau sampean ditemuin sosok makhluk ya goib, karena sampean memanggil, sampean kalau nggak kejebak dengan tirakat sampean ya, sampean ngucap ya. Jika sampean udah ditemuin sosok gaib tersebut ya, misalkan sampean udah kementok talan buntu, datang ke suatu tempat ya, memohon bermunajat dengan bangsa jalan instan, sampean harus berkomunikasi. Saya mau, tapi yang sesuai syariat Islam gitu bilangnya ya guys. Jangan lupa biar sampean gak salah jalan. Kalau memang bangsa goib, bangsa jin itu mau membantu usahane sampean atau permasalahannya sampean ya, jadi dia mengerti. Karena kalau sudah terikat perjanjian dengan bangsa seperti itu, susah sampean untuk keluar. Ujung-ujungnya nyawa gitu ya. Jadi Nyai hanya memperingatkan dan memberitahu, jangan kalau dipakai alhamdulillah, ora dipakai nggih matur nuwun gitu ya. Jangan lupa sampean harus bisa memohon petunjuk yang sesuai syariat Islam. Bilangnya begitu. Gak apa-apa. Bangsa itu ngerti gitu. Bangsa goib ya, bangsa goib itu lebih konsekuen, sportif. Kalau kamu enggak, dia enggak akan. Kalau kamu bilang iya, dia akan iya gitu ya. Jadi lebih baik kita membuat perjanjian dengan bangsa goib daripada membuat perjanjian dengan bangsa manusia. Kadang manusia itu suka melupakan janji, tapi kalau bangsa goib enggak. Kalau kita bilang enggak. Seperti kalian mengambil jalan pintas ya, ingin memberikan salah satu keluarga nih sampean ya, tapi sampean nggak mau. Misalkan sampean terlilit hutang ya, datang ke suatu tempat kayak Nyai, saya suka ngeritualin, tapi Nyai terserah sang pelakunya. Kalau sang pelakunya kerso atau monggo ya silakan buat perjanjian sendiri. Yang penting Nyai sudah membukakan pintu gerbang goibnya dan sudah memasrahkan sama penghuni di situ. Nyai tinggal, Nyai tunggu di luar. Gitu kalau Nyai ngantar tamu ya. Gitu. Kalau sampean mau begitu, sampean harus melakukan lakon atau tirakat. Dan selama berdiam diri melakukan tirakat, itu sampean harus berpuasa gitu ya. Kalau Nyai kan hanya perantara gitu ya guys. Jadi kalau sampean udah berkomunikasi, misalkan sampean hanya menginginkan kekayaan dari bangsa goib, apa yang kalian jaminkan untuk beliau? Misalkan beliau kamu menjaminkan diri saya, kan ada kadang saya jaminannya, saya ambil diri saya, jiwa saya, sukma saya. Tapi kalau bangsa goib enggak mau, enggak, saya tidak mau kamu. Dia ngomongnya seperti bahasa kita. Kamu orang Jawa, dia bisa ngomong Jawa. Kamu orang bahasa Indonesia, dia bisa bahasa Indonesia. Gitu.
Jadi hati-hati kalau melakukan seperti itu ya. Gitu. Kalau Nyai dimintain tolong, kalau masih bisa Nyai Nyai kasih tahu, Nyai peringatkan sebelum terlanjur. Tapi karena udah mentok, punya hutang miliaran, apa boleh buat gitu. Tapi Nyai hanya memberikan jalan perantara yang lakonin mereka. Kalau sampean bisa bernegosiasi ya dengan bangsa goib, ingat harus tawar menawar. Kalau sama seperti itu, jangan sampai terjebak ya dengan tipu daya. Ini loh, diunjukin kamu uang 1 peti ya. Jangan tergiur. Kamu jawab aja. Kalau bangsa goib itu hatinya baik ya, ikhlas lahir batin menolong sampean, pasti dijawab. Asalkan kamu dipamerin harta ya, emas ya, uang tumpukan, harta 1 peti. Biasanya itu tugasnya Kanjeng Ratu Blorong ya. Gitu. Sampean jawab aja. Jawab. Matur suwun Ibu ya. Jawabnya gitu. Sebelumnya Nyai udah ajarin sebelum masuk tirakat. Saya menginginkan harta yang sesuai syariat Islam karena saya ini beragama Islam. Jawab aja gitu. Coba apa kata beliau. Nanti dia pasti nawar lagi. Kamu bener ini gak mau, silahkan ini bawa pulang. Karena ada salah satu tamu Nyai ya, yang Nyai antar ke daerah Alas Purwo ya, ke Goa Istana Alas Purwo Banyuwangi. Sama seperti itu dia bernegosiasi. Akhirnya apa? Oke, kalau kamu mau seperti itu saya bantu yang ikhlas. Nah itu bagus. Aturan mau makan tumbal gak jadi makan tumbal. Gitu ya guys. Jadi harus, karena kan kita ini manusia ya, akhlak ya, kita ini makhluk yang derajatnya lebih tinggi dibanding makhluk bangsa goib. Gitu ya. Jadi kamu jangan ikutin. Karena bangsa goib itu dia suka menebar kekayaan dengan jaminan sukma dan jiwa kalian, si pelaku, atau sukma dan jiwa keluarga. Gitu ya guys. Jadi Nyai kasih kasih wejangan, kalau bisa antara jalur kiri dan jalur kanan itu sampean yang bisa memutuskan. Memang kalau yang jalur kanan itu untuk keberkahan gak seinstan membalik telapak tangan. Gitu guys ya. Jadi kalau mau yang sudah mentok ke instan ya, harus melakukan perjanjian sendiri gitu. Jadi kalau orang ritual itu ya guys, tidak semeta-meta itu langsung pulang bawa duit. Enggak. Itu bohong. Enggak. Walaupun instan. Step by step. Pertama, nih ya, kalau yang instan ya, nih kasih tahu. Jadi biar sampean enggak ketipu ya sama yang mengaku. Ini loh, biaya segini gitu. Tirakat misalkan mau JM, jual musuh, atau jual umur, pesugihan buaya putih gitu misalkan ya. Jangan. Jadi untuk ritual itu butuh biaya benar. Sampean mau masuk jalur mana, yang instan atau jual musuh atau jual umur atau jual keluarga, beda-beda ya. Jadi syarat yang untuk jual umur itu ya, itu harus sesaji, dupa, madat ya, sama kambing kendit. Tapi jangan salah, kambing kendit itu nanti yang digorok itu bukan kambingnya, tapi orang yang kamu tumbalkan. Seperti misalkan goibnya meminta si ini, kalau kamu ikhlas ya diambil. Tapi kalau kamu enggak. Jadi tata cara ritual itu seperti itu guys ya. Pertama kita memasuki, kita hitung dulu wetonnya, hari lahir dia apa gitu ya. Terus
kita hitung hari lahirnya dia apa, terus nanti kita konsultasikan ke makhluk gaibnya. Oke, kalau makhluk gaib oke. Misalkan kita disuruhnya malam Jumat Pahing apa Selasa Pahing, tergantung hari lahirnya si pelaku ya. Terserah sampean mau tahu nggak apa-apa. Kita hanya mengomongkan kejawen ya. Bagi percaya, nggak percaya ya apa-apa ya. Boten napa-napa. Nggih. Gitu. Jangan lupa namanya kita kodrat manusia tetap ada unggah-ungguh ya. Ada asal usul kalau bahasa Indonesia. Gak apa-apa bagi yang nggak ketawa. Jika ketawa silahkan ya. Kita kembali ke laptop. Itu. Nah, habis setelah itu kita masuk ke ritual. Kalau persyaratan udah dipenuhi sang pelaku ya, kita masuki ritual. Nah, di hari pertama tapi harus keadaan puasa ya. Puasa kita masukkan ke tempat ritual jam 6 pagi, jam 6 malam habis maghrib ya. Kita masuk tapi kita tunggu di luar jarak sekitar 100 meter di dalam goa gitu. Kita tunggu. Nah, malam pertama kalau belum didatengin mungkin belum ya, mungkin di malam kedua, netnya malam ketiga. Kalau yang fokus, yang sampean udah ikhlas lahir batin, udah mantep, udah madep ya, apa yang kalian inginkan ya, yang kalian persembahkan, satu malam pun langsung ditemuin gitu ya. Jadi setelah dipenuhin itu nggak langsung proses penyembelihan kambing, nggak, itu tahap terakhir. Kita buat perjanjian dulu si pelaku ini dengan itu yang khusus instan ya, khusus untuk jalur kiri. Nauzubillah, mudah-mudahan sih jangan ya. Kalau Nyai kan hanya perantara. Kalau bisa Nyai nasihatin ya Nyai nasihatin gitu ke jalur kanan gitu ya. Baru proses ritual penyembelihan kambing. Ada kambing kendit, ada ayam cemani, ada ayam putih polos. Kalau ayam putih ya polos, biasanya anak yang paling bungsu yang diambil gitu ya, anak yang paling bungsu yang diambil. Tapi kalau dia mintanya kambing, itu anak yang tertua atau istri atau orang tua. Jadi hati-hati ya. Kayak pun sampean nggak akan bisa menikmati lama karena di situ ada perjanjian. Jadi jangan, Nyai hanya membeberkan jangan sampai tertipu oleh tipu daya dan jadi pengikut beliau gitu ya. Misalkan sampean kaya instan, udah kehilangan keluarga, udah kehilangan anak, tapi sampean menikmatin hanya 5 tahun, rugi gitu. Kaya dapat miliaran tapi menikmati hanya 5 tahun. Jadi jangan ya, lebih baik seperti Nyai ngalah berkah. Kalau masih bisa naik nasihatin ya. Itu ilmu kita bisa lolos dunia dan akhirat. Yang penting kita bertawasul, bermunajat, dan kita sesuai syariat Islam. Ini Nyai ngomongin antara kanan dan kiri ya. Jadi kalau ada yang DM ke Nyai, kalau Nyai bisa nasihatin ya Nyai nasihatin. Tapi kalau dia memaksa ya apa boleh buat gitu ya guys. Jadi kalau udah mentok apa gitu ya gitu, jangan suka percaya minyak apa gitu, gak usah. Kalau sampai punya duit mending datang ya, bersilaturahmi ke para leluhur ya, membuka seperti tadi air yang dibawa itu untuk membersihkan energi negatif ya. Jadi rasa merdukun ya. Kalau mau merdukun ya monggo Nyai ya, seneng entuk duit alhamdulillah ya toh. Tapi kalau yang nggak punya duit yang Nyai pikirkan gitu, paham ya Nduk? Cahyo bagus. Ini wajangan jari Nyai. Sekarang kan udah mau 5:30, Nyai mau melakukan tirakat ritual ke Pelawangan. Pelawangan itu daerah pantai ya, tapi bukan di pantai Sodong. Sebelah sininya itu gerbang pintu gaib ke istana ibu ya, ke istana Kanjeng Ibu gitu.
Kalau sampean rajin ibadah, sampean akhlaknya baik, sampean sering mengirimi hadiah buat ibu, Al-Fatihah, apalah kalau habis sholat. Kalau sampean mau minta tolong sama Ibu Ratu, monggo DM Nyai. Ya. Tapi yang ingat Nyai bilang, yang sesuai yang tadinya rajin ibadah, sering kirim Al-Fatihah buat ibu, insya Allah Nyai bantu. Minta duit sama Ibu Ratu, nanti kamu bisa tawasulan di Plewangan, di pinggir pantai gitu. Tapi yang sesuai kriteria ibu gitu ya. Karena ada orang Semarang yang udah Nyai antar, minta hadiah, minta duit, tapi diantar setelah nanti emang di ACC dikasih sama ibu ya, Kanjeng Ibu Ratu, nanti di rumah ritual untuk diantarkan, nggak ada tumbal karena itu keikhlasan beliau, asalkan sampean bisa membacakan hadiah Al-Fatihah atau apa. Togel maaf Nyai nggak bisa ngurusin togel ya, karena kalau togel itu sampean masuknya ke jalur kiri. Kalau kamu mau ritual togel, silakan datang ke Goa Sri Bolong ya. Silakan ritual sendiri, tanggung sendiri resikonya gitu. Nyai nggak mau antar. Daerah Gunung Srandil, Cilacap, monggo kerso yang mau datang ya, daripada sampean merdukun, buka aura, buat penglarisan, buat pengasian, buat melet anu, buat melet B, buat melet C, buat melet A ya. Mending datang ke sini jrek, bermunajat maring Gusti Allah ya, bertawasul di eyang sini gitu. Terserah sampean mau pilih yang mana, tadi di bawah udah Nyai udah Nyai kasih tahu. Eyang Semar itu untuk pengasian, Semar Mesem. Eyang Semar gitu ya. Tapi jangan lupa kalau mau minta duit sama Kanjeng Ibu, ingat rajin ibadah, berakhlak baik, nggak ada iri hati, apalagi yang keadaan dizolimi. Dari Kalimantan datang ke sini, Nyai anterin dari Kalimantan gitu ya. Jadi nomor WA nanti di DM ya. Nyai nggak pernah masukin WA gitu. Jadi kalau sampean mau seperti itu, yang nggak punya duit, kesini aja naik bis yang arah ke Cilacap gitu ya. Ritual sendiri di sini ya. Nih Nyai putar balik lagi kameranya. Di sini ya, cukup bawa dupa ya, dupa dan kembang telon. Nanti masuk ke pintu hijau itu ya. Di situ tempat Eyang Langlang Buana. Dan di sini bisa ya bertawasul ya, bertawasul gitu. Bertawasul sebelumnya sampean melakukan sholat dulu isya. Di bawah kan disiapin musola, ada kamar mandi ya. Setelah itu sampean naik ke atas. Naik ke atas 99 anak tangga ya, bermunajat. Insya Allah entah itu 50%, entah itu 70%, tergantung lakone sampean. Pasti ada jawaban, pasti ada perubahan, Nyai jamin. Pasti. Yang penting ikhlas. Bagi yang duitnya pas-pasan, gak usah pakai orang ya. Di TikTok ya, Nyai juga TikTok, Nyai juga mau duit, Nyai juga mau pasien. Tapi kan Nyai bisa memberikan wejangan begini karena Nyai ngerasain orang duit-duit itu bagaimana rasanya ya Allah ya. Nggak punya duit, nggak bisa makan ya, ngerasain Nyai. Jadi Nyai nggak mau tepu-tepu gitu ya. Nggak punya duit tuh nggak enak, keadaan kejepit, niatnya mau berobat disuruh bayar duit sekian, coba itu ya.
duitnya juga nggak berkah, nanti kita akan sakit-sakitan. Jadi Nyai nggak mau seperti itu. Nyai maunya keikhlasan, ikhlas. Yang kalau mau ke Nyai wajar kalau Nyai minta mahar segini buat ritual. Nyai kan nanti naiknya pakai mobil Nyai, ya, mobil, bensin, tol, makan di jalan, nah, biaya ritual. Tapi yang duitnya ngepas, Nyai saranin monggo kerso, datang ke Gunung Serandil, ya, modal misalkan rumahnya di Semarang nggak ada tuh yang follower Nyai yang dari Wonosobo, Nyai arahin. Wonosobo dari Malang, ya, Nyai arahin ke Gunung Serandil. Datang naik bis, oh saya naik motor aja Nyai, saya dekat rumahnya di Wonosobo. Oh iya monggo. Datang, bilang aja dari Bu Susi. Semua udah tahu yang di bawah, karena di bawah itu banyak oknum-oknum, ya, oknum-oknum duit. Jadi jangan salah sangka, jangan salah orang. Kalau udah dibilang dari Bu Susi, dia udah tahu. Gitu. Langsung aja masuk, nanti bayar ke pos penjagaan tuh seikhlasnya, mau 20.000, ya, mau 50.000, monggo. Habis bayar silakan masuk, ya, duduk istirahat. Habis itu sampean muter dulu. Muter tawaf 7 kali sambil membaca sholawat 7, muter. Habis itu sampean naik ke atas ke sini ke Eyang Langlang, ya, di Eyang sholat hajat dulu. Sholat hajat madepnya kiblatnya agak ke kiri, ya. Kalau yang punya handphone dicek pakai kompas kiblat. Serong ke kiri, madepnya ke Eyang begini, ke Eyang madep. Serong kiri dikit. Sholat hajat, bertawasul, baru kirim doa. Kirim doa gini. Assalamualaikum, ya. Manunggaling kawula lan karahmatul. Kalau nggak bisa itu nggak apa-apa. Bahasa Indonesia. Goib lebih ngerti bahasa sampean. Kalau Nyai kan itu buat kejawen. Gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izinmu ya Allah, atas ridhomu lan wasilahe perantaranya Eyang Langlang Buana lirido ilah, saya memohon keberkahanmu ya Allah melalui perantara tempat ini. Dengan masalah yang saya hadapi ini, saya memohon petunjuk. Gitu aja. Kalau yang nggak ngerti, kalau nggak ngerti bahasa Arab, bahasa Indonesia pun jadi. Setelah sampean mengucap seperti itu dalam hati, sampean bermunajat, tawasul, sholawat, ya. Al-Fatihah, misalkan sampean nggak ngerti, illa hadroti summa illa ruki yasoibul goib wa ala Eyang Langlang Buana lirido ilah wa ala Gusti Kanjeng Ratu Kidul lirido ilah. Kalau nggak bisa itu nggak apa-apa, sebut aja bahasa Indonesia. Goib pun paham bahasamu, ya, sebut aja Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya persembahkan Al-Fatihah ini untuk Eyang Langlang Buana. Atas izinmu ya Allah, semoga permasalahan saya memberikan petunjuk atas ridho Gusti Allah, izinmu lan ridho Eyang Langlang Buana. Gitu. Al-Fatihah, baca. Tarik napas 1 kali, ya. Tarik, tahan sampai selesai itu bacaan, tiup. Wirid lagi biasa normal. Wirid kalau udah kuat lagi, tarik napas lagi sampai benar-benar ada getaran. Ya, gak usah takut. Goib gak akan gigit kamu, gak akan nyelakain. Kalau di saat wiridan kamu itu setelah Al-Fatihah, ya, 100 kali, sambung ke Al-Ikhlas, ya, 100 kali sampai mendengar petunjuk. Kalau belum mendengar, sambung lagi. Ya Fatahu ya Alimu, ya Fatahu ya Alimu, ya Fatahu ya Alimu. Ya Fatahu itu artinya yang memberikan, ya, yang memberikan rizki, gitu, Gusti Allah, gitu. Ya Fatahu ya Alimu, ya Fatahu. Terus nanti akan ada suara getaran, deng. Entah itu di atas genteng, klotak, bulu kuduk merinding. Nah, sampean ngucap. Gitu ya, tata cara ritual, tirakat. Gitu. Jadi sampean rasa merdukun. Gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, matur suwun kanggo tumbas dupa.
gitu ya. Kalau sampean nggak bisa kayak Nyai kan biasa gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum manunggaling kawula lan karahmatul ghaibah Kanjeng Ratu Kidul ridho ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Istajib duana ya Allah ya Rabbal alamin walis syafaati. Nah, walis syafaati itu kita memohon kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Istajib duana ya Allahu ya Rabbal alamin. Kita memohon kepada Gusti Allah. Wali safati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon keberkahan sama Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu. Ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kita memohon ridho dari kedua orang tua kita. Nyai kalau udah ngucap gitu sedih. Tuh. Karena kita ngucapnya pakai hati. Bukan pakai nafsu. Gitu. Wali safati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita memohon keberkahan sama orang tua kita. Izin dan ridho orang tua sama aja kita izin dan ridho kepada Gusti Allah. Karena Nyai nggak punya orang tua. Dari kecil Nyai nggak punya orang tua. Umur 2 tahun Nyai nggak punya ibu. Muka ibu Nyai nggak tahu. Umur 13 tahun Nyai ditinggal orang tua. 14 tahun Nyai mencari uang sambil sekolah. Jadi Nyai nggak tega kalau ngelihat orang yang dimanfaatkan. Kita mempunyai keahlian bukan untuk memanfaatkan orang. Karena Nyai tahu rasanya bagaimana. Sakit kalau lagi nggak punya. Gitu. Caranya seperti itu ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau bisa bahasa Kejawen, manunggaling kawula lan karahmatul ghaibah. Nah, itu manunggaling kawula lan karahmatul ghaibah itu artinya matur suwun. Kita permisi dulu kepada para punggawa. Karena di kerajaan ibu, Kanjeng Ibu itu ada 7 pintu, 7 lapis. 7 lapis. Pintu 1, pintu 2, pintu 3 dan sampai 7. Baru masuk ke ruangan Kanjeng Ibu. Gitu. Ya. Goibah Kanjeng Ratu Kidul ridho. Nah, kalau kita khususkan untuk Ibu Ratu itu beda. Ya. Beda. Bukan apa namanya? Bukan apa Soibul Goibah, bukan. Bismillahi. Nah, Bismillahi. Pertama kan kita ke punggawa dulu dah. Nah sekarang ke ibu. Bismillahi rahmatal ghaibah Kanjeng Ratu Kidul ridho ilah. Nah itu langsung ke ibu. Itu langsung ke Ibu Ratu. Makanya kalau sampean mau minta duit sama ibu, sampean ya kalau bahasa orang kan harus ada apa namanya unggah-ungguh, aduh apa bibit bobot. Sampean pernah nggak bertawasul untuk beliau? Hadiah Al-Fatihah untuk para leluhur. Kalau sampean mau minta duit bisa sama ibu, nggak pakai tumbal. Tapi ibu juga tahu, menilai seseorang pun tahu. Ini manungso ikhlas lan ora, becik dan ora, apa ya bahasa Indonesia ya? Becik. Oh ya, baik dan tidak. Beliau lebih tahu pilihan. Jadi kalau yang mau meminta duit sama ibu yang secara cuma-cuma sebagai hadiah, bagi orang yang sering mengirimkan Al-Fatihah untuk beliau, untuk para leluhur, dan bukan doa Al-Fatihah aja, bukan doa Al-Fatihah aja, tingkah laku tabiat itu juga harus dijaga. 1, sholat jangan pernah ditinggal, ya. 2, ya, hati harus ikhlas, ya, ikhlas dengan siapapun. Ikhlas. 3, sering berpuasa.
mereh weteng namanya. Apa ya mereh weteng? Puasa. Apa ya mereh weteng ya? Prihatin. Nyai sering lakonin itu. Gitu. Alhamdulillah Nyai kepilih. Dulu niatnya Nyai datang ke sini itu sakit hati sama orang. Karena rumah orang tuaku itu dijual sama ibu tiriku. Sakit. Saya mau ritual ke Gua Nagaraja. Tapi saya nggak jadi. Untuk bikin dia mati. Enggak. Akhirnya apa? Saya dibimbing. Masuklah ke Gua Ratu. Dan saya kepilih. Kepilih pun saya nggak tahu. Apa itu kepilih ya? Nggak ngerti saya. Seiring berjalannya waktu ya. Kalau sampean benar-benar kepilih sama beliau. Nggak pakai berguru. Guru kita alam. Sampean bisa ngobatin orang. Seperti Nyai. Gitu. Ya. Terserah sampean ya. Mau percaya ya monggo. Enggak percaya ya monggo. Ya, ini apa yang saya alamin. Ya, demi Allah Rasulullah, ini di tempat keramat. Saya enggak punya guru dan enggak pernah belajar berguru. Saya dapat dari alam, pilihan dari beliau. Ya, ini di tempat keramat ya, tuh. Ya. Jangan sembarangan ngucap. Demi Allah. Gak ada saya berguru. Orang saya niatnya datang ke sini dulu. Sakit hati sama orang. Iya, bukan banyak tirakat. Nyai banyak apa ya? Banyak kesedihan. Banyak nelongso kalau orang Jawa bilang. Nyai kecil dilempar ke Jawa. Bukan tirakat itu namanya. Mungkin sudah kehendak alam. Karena Nyai nelongso uripe. Nelongso. Umur 2 tahun saya nggak punya ibu, nggak inget. Dilempar ke Jawa ikut mbah. Bapakku kawin meneh di Jakarta. Di Jawa SD, kelas 5 SD, 4 SD, saya buru cuci. Nyuciin baju orang. Saya nggak malu. Nggak malu saya, perperan saya, maka kenyataan hidup saya seperti itu. Jadi bukan Nyai tirakat. Itu karena apa ya? Mungkin udah saatnya Gusti Allah mengangkat derajatku. Buru cuci, nyuci baju. Buat apa? Buat jajan sekolah, Nduk. SD. Sepatu ora iso tuku. Nyeker. Ya. Terus sampean ngerti? Yang padi, rambut padi. Rambut padi saya jual di penggilingan. Jadi Nyai bukan tirakat. Nyai nggak ngerti tirakat, nggak ngerti. Nyai berserah diri. Mungkin beliau ya, Ibu Ratu mungkin lebih paham. Ini menungso uripe wis kloro-loro, tapi ikhlas. Gitu. Jadi maaf ya, bukannya Nyai tirakat, enggak. Nyai enggak pernah berguru. Cuma Nyai bisanya sholat ya. Nyai bisanya puasa. Dari SMP dulu. Puasa Senin Kemis. Gitu. Berat Nyai. Buru tandur. Nyai jalanin karena Nyai pengen beli apa? Sepeda. Pengen beli sepatu, buru tandur. Akhirnya aku kirim surat karo bapak Jakarta. Kirim surat pakai pos. Enak Pak, bapak di sana enak, aku di sini sengsara. Mau jajan aja harus jual air, pakai kelenteng gitu gendong. Nah, kelenteng, ngerti kan kelenteng? Jualan rambut padi. Jualan apa, nyuci baju orang. Enggak, Nyai emang enggak malu. Emang begini emang. Enggak, Nyai. Alhamdulillah. Sekarang dapat suami baik ya, yang mau nerima padanya. Akhirnya bapakku jemput ke Jawa. Ikutlah ibu tiri Nyai. Ikut ibu tiri. Enggak selang lama
meninggal. Dia nyakitin saya ikhlas. Saya sekolah nggak dikasih duit jajan pun saya ikhlas. Tapi alhamdulillah ya Allah, teman bangku Nyai, sebangku anak orang kaya, tiap jam istirahat, ayo sus kita ke kantin. Aku nggak punya uang. Titin, namanya Titin Irdaningsih kalau dia masih ada namanya, kalau dia masih hidup. Titin Irdaningsih anak orang kaya, rumahnya di Komplek Auri Cisalak Jakarta Timur. Jadi SD-nya kecilnya di Cijantung. Dijajanin sama dia. SMP itu saya. Ya semangat. Karena apa? Kita kalau ingin merubah nasib, merubah takdir, jangan dari orang, dari diri kita. Kuat enggak? Gitu. Jadi Gusti Allah itu sudah menyiapkan, tergantung dari sampean. Ya, mau ngerubah enggak? Gitu. Ada jalannya. Gitu ya guys. Waduh, udah sore ini. Nanti kita lanjut lagi ya. Sedih aku dah. Mbok diriku kalah. Gak pernah dikei jajan. Aku dituduh nyolong duit. Disuruh belanja limun ke pasar Ciracas tuh Jakarta Timur, Keong namanya. Ya Allah, sakitnya aku yang rawat. Bapakku juga meninggal. Ya Allah, kadang-kadang aku kesel ya nangis. Jadi Nyai begini tuh bukan tirakat. Ya awalnya juga kesini sakit hati guys. Orang munafik ya. Badan aku kurus kering. Gitu ya. Aduh. Aduh ya Allah. Gitu ya guys. Jadi Nyai kasih kunci ya. 1. Tetap bersemangat ya di jalan yang benar ya, yang sesuai syariat Islam. Kemanapun sampean mencari keberkahan, mencari ketenangan, mencari solusi ekonomi, ya ingat Gusti Allah. Bagi yang masih bisa ya. Kalau yang mau jalur kiri ya monggo. Gitu ya. Aduh, yang nonton banyak amat ini ya. Ya Allah, yang nonton banyak amat iki. Matur suwun ya Allah. Ini tempat apa? Ini di Gunung Serandil. Ya Allah. Ya Allah, banyak amat ya. Ya Allah, matanya kotok. Nyai nggak bawa kacamata. Aduh ya Allah, subhanallah. Ya Allah, eyang langlang. Ya Allah, matur suwun para leluhur ya Allah. Matur suwun. Gitu ya guys. Jadi Nyai ya begitu. Jangan sampai kalian salah jalan. Jangan minta-minta sama orang. Ya, kuncinya sampean. Jadi itu menungso iki sebenarnya ada. Tak kasih tahu ya. Kakang kawah adi ari-ari. Papat pancer limo pancer ya. Sampean sering puasa, sampean sering mengirimkan Al-Fatihah untuk saudara ari-ari itu kakang kawah dari. Jadi kuncinya manusia itu udah ada penglarisan, udah ada aura. Gitu. Gak usah ke dukun-dukun. Ya Nyai juga dukun. Tapi kalau bisa dikasih tahu ya dikasih tahu. Ya, gitu. Aduh, ya wis lah. Amin. Subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah aliyil azim. Hah. Gitu. Ya, sampean goib paling suka dikirimi Al-Fatihah dan Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas. Itu Al-Ikhlas. Kalau sampean mau wirid surat Al-Ikhlas, jos. Ya, tuh, gak usah neko-neko. Ora sama macem-macem. Nanti aura sampean kebuka sendiri. Gak usah merdukun. Ora usah buang-buang duit.
Gitu. Amin, amin ya Allah. Terima kasih matur suwun ya Allah. Ya udah, berhubung ini, aduh yang nonton udah sore ya. Nyai mau apa namanya? Tirakat di Plewangan ya. Plewangan ya. Caranya gimana? Caranya gimana apa ya, Nduk? Caranya apa? Cara bertawasul atau cara apa, Nduk? Amin ya Allah. Ilmu kuwi kudu dibagi-bagi, bukan dijual ya. Ilmu kudu dibagi-bagi ya. Pengalaman kudu dibagi-bagi ya. Kekayaan pun harus disedekahkan gitu ya. Ya amin matur suwun ya. Iya. Iya, ya udah ya Nduk ya. Nyai terima kasih Nyai apa namanya apa ya artiin bahasa Indonesia ya, aduh apa sih bahasa Indonesia ya? Iya ya, ya wes lah, gak ngerti bahasa Indonesia. Cara ngamalin al-ikhlas. Nah, misalkan satu lagi. Misalkan sampean lagi keadaan galau ya, lagi keadaan ruwet ya, lagi apa namanya ada masalah, sampean sholat wajib jangan ditinggal ya. Sholat wajib jangan ditinggal. Setelah selesai sholat wajib, sampean duduk sebentar, kirim doa hadiah untuk para leluhur ya. Sebut Ibu Ratu, kirim ke Ibu Ratu atau kemanapun ya. Bismillah. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arabnya kan istajib duana ya Allahu ya Rabbal alamin wali syafaati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Manunggaling kaula lan karomatul ghaiba Kanjeng Ratu Kidul ridho ilah ya gitu. Kalau nggak bisa itu bahasa Indonesia aja ya. Ya Allah, saya bermunajat kepadamu ya Allah dalam hati. Entah kalau ngomong kenceng orang dengar nggak enak, malu dalam hati. Ya Allah, saya bermunajat kepadamu ya Allah. Ya atas izinmu ya Allah, saya munajatkan Al-Fatihah ini untuk siapa? Misalkan Ibu Ratu, sebut ya, bukan Nyi Roro Kidul ya, bukan Nyi Roro Kidul, Kanjeng Ibu Ratu Kidul ya, jangan salah sebut gitu. Al-Fatihah begitu ya Nduk. Nduk apa le kuwi mbuh ora ngerti. Gitu caranya ya. Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, bahasa Indonesia ya. Kalau nggak bisa yang tadi Nyai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Allah itu maha mendengar, maha tahu ya. Bahasa Indonesia. Ya Allah, saya bermunajat kepadamu ya Allah. Saya kirimkan al-hadiah Al-Fatihah untuk siapa? Untuk Ibu Ratu atau untuk Eyang Langlang Buana atau untuk siapa? Tapi jangan lupa kita sebut baginda Nabi Muhammad juga. Gitu ya. Kalau yang mau bahasa Indonesia, kalau mau bahasa Arabnya gitu ya. Illa haroti summa illa ruhi ya soibul ghaib baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ya, wa ala Nabiyullah Khidir wa ala Syekh Abdul Qadir Jailani wa ala Gusti Kanjeng Ratu Kidul ridho ilah. Al-Fatihah begitu ya. Caranya begitu ya. Apanya yang diulang sayang? Waalaikumsalam. Apanya yang diulang? Waduh, ulang-ulang ya. Telat iki ya. Apa yang diulang Cahayu? Gitu. Kalau nggak bisa bahasa Arab, Al-Fatihah, tarik napas ya. Tahan sampai selesai bacaan, hembuskan melalui mulut. Gitu. Nanti badan kamu perlahan-lahan akan bergetar. Itu Nyai kasih ilmu dasar dari cakra. Ilmu cakra. Itu. Sampai harus dasarnya dulu. Tirakat itu pundi. Bukan tirakat.
Tirakat itu apa? Oh, mungkin artinya itu ya. Tirakat itu bukan tirakat lelakon. Tirakat itu kalau sampean ingin mendapatkan sesuatu keberkahan. Gitu ya. Ya wis maghrib. Bang, insya Allah nih. Enggak lagi diolah dulu biasa. Lagi sembur-semburan. Petilasan di Serandil memang banyak ya. Tergantung sampean nanti cocoknya di mana. Kalau Nyai biasa di sini. Di Eyang Langlang. Di bawah ada banyak, ada Eyang Semar, tergantung sampean mau yang bagaimana. Misalkan sampean buat pengasihan ke Eyang Semar. Ya. Di Eyang Semar. Buat Semar Mesem. Gitu. Duduk di Eyang Semar. Tapi tawaf dulu 7 kali. Gitu ya. Terawang, aduh Nyai saat ini nggak bisa nerawang-nerawang. Nyai lagi ada hajat. Nyai live bukan untuk nerawang hari ini. Ngapunten nggih, lain kali Nyai bisa. Iya, biasanya Nyai kalau live nerawang. Di mana? Di Gunung Serandil sayang. Di Gunung Serandil, Cilacap. Di Cilacap. Ya udah, berhubung ini udah sore jadi mundur-mundur terus ya. Oke, kita tutup doa penutup ya. Oke, kita kirim Al-Fatihah untuk Eyang Langlang Buana dan Nyai akan akhiri ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Ayo bareng-bareng biar mendapatkan keberkahan, sebut hajatnya masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau maghrib. Ini mau maghrib tuh artinya kalau bahasa goib gerbang lagi kebuka, gerbang goib, portal goib. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum manunggaling kawula lan karahmatul ghaiba Eyang Langlang Buana liridho ilah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, atas izinmu ya Allah, hamba memohon keberkahanmu ya Allah. Cukupkanlah rezeki hambamu ini ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, atas izinmu ya Allah, hamba memohon keberkahanmu ya Allah. Lupakanlah masalah semua yang hamba hadapi ini ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, hamba bermunajat kepadamu ya Allah. Dekatkanlah rezeki hamba sedekat-dekatkan ya Allah. Jauhkanlah hamba dari segala mara bahaya ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, hanya kepadamu lah hamba memohon ya Allah. Tunjukkanlah jalan yang benar untuk hambamu ini ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, hanya kepadamu lah hamba memohon keberkahan ya Allah. Atas wasilah Eyang Langlang Buana liridho ilah. Amin ya robbal alamin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Oke guys, assalamualaikum. Ya tadi udah berdoa ya, sebut yang tadi Nyai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung tumati Kanjeng Ratu Kidul liridho ilah. Bye bye. Piye iki?